kasih gambar cabang dari Indo-European family. Kita bisa lihat ada Celtic, yaitu bahasa asli penduduk Inggris. Kemudian ada Baltic yang sekarang modernnya adalah Lithuania dan Latvia. Kemudian ada Slavonic adalah kelompok bahasa yang sekarang kita ketahui sebagai Czech, bahasa Ceko, bahasa Polandia, dan hingga bahasa Rusia, ya. Tapi kali ini karena fokus kita adalah mempelajari sejarah bahasa Inggris, kita akan fokus ke cabang Germanic, ya, Germanic, karena di situ ada English kan. Jadi kita geser yang lain, kita akan fokus ke Germanic. Salah satu bukti bahwa adanya kemiripan dari cabang-cabang Indo-European family, di sini ada gambarnya. Kita bisa lihat ada 4 bahasa sebagai contoh dan ada 3 bahasa Inggris, di mana translate-nya adalah dalam bahasa Inggris. Kita bisa lihat ada Sanskrit, yaitu Sanskerta, ada Greek, ada Yunani, Latin, dan juga ada Old Church Slavonic, yaitu bahasa awal dari pembentukan Rusia dan bahasa Polandia dan sejenisnya. Nah, di sini kita bisa simpulkan, kalian bisa lihat bahasanya. Kita bisa simpulkan bahwa ada kemiripan di konsonan, ya. Konsonannya mayoritas sama, tetapi vokalnya yang berbeda. Jadi kita bisa simpulkan bahwa memang gak heran kalau Indo-European family ini tidak hanya tersebar di Eropa, tetapi juga ada bahasa salah satu cabang dari Indo-European yang terletak di bagian Asia. Salah satunya Sanskrit di India tadi. Kita lanjut. Salah satu karakter yang paling menonjol dari Indo-European family ini adalah adanya inflections. Apa itu inflections? Inflections kalau bahasa Indonesia mungkin seperti imbuhan, tapi fungsinya juga agak beda juga sih. Kurang lebih sama. Beda atau sama, ya pokoknya kayak gitulah. Oke, salah satunya adalah adanya inflections di salah satu cabang Indo-European family. Nah, di sini kita ambil contoh Latin. Contoh Latin, kalian lihat ada homo timorem superavit, dan kalimat kedua adalah timor hominem superavit. Yang digarisbawahi itu adalah berfungsi sebagai yang digarisbawahi itu mereka punya fungsi masing-masing. Contoh, kita ke fear, kita ke kalimat pertama, ada timorem. Timorem di sana adalah artinya fear, dan kalau ditranslate ke bahasa Inggris, fear di situ berfungsi sebagai objek. Oke. Kemudian kalimat kedua ada hominem. Hominem juga sama memiliki akhiran yang kurang lebih sama seperti timorem, yaitu ada nya gitu. Dan di situ berfungsi sebagai objek. Fear overcame the man. Kalau yang tadi the man overcame fear. Jadi M itu kemudian ada, kalau sebagai verbnya ya, superavit itu yang digarisbawahi itu yang dinamakan sebagai inflections. Nah, inflections itu sangat dipakai sampai sekarang di beberapa bahasa, di banyak bahasa cabang dari Indo-European family. Seiring berkembangnya peradaban bahasa Indo-European family ini, bahasa-bahasa modern yang hasil dari Indo-European family, dari cabang dari Indo-European family, beberapa bahasa masih menggunakan sistem Indo-European family, yaitu inflections, ya. Salah satunya yang masih dipakai adalah seperti bahasa Rusia. Bahasa Rusia masih memakai inflections. Namun bahasa lain juga mulai mengurangi inflections, mulai tidak mau menggunakan inflections. Mungkin because it's too complicated to learn and it's too complicated to understand. Kabar gembiranya adalah English adalah salah satu bahasa yang memiliki inflection yang sedikit. Kenapa sedikit? Kita bahas. Di dalam bahasa Inggris inflections hanya digunakan dalam plural. Salah satu contohnya adalah dalam plural, yaitu hand dan hands. Kita tambahkan s ketika bendanya lebih dari satu. Kemudian dalam tenses, yaitu present simple dan past simple. Contoh, ada work dan worked. Nah,
ed itu adalah inflections, menunjukkan past tense ya. Kemudian ada third person singular di present tense. Contohnya kalau subjeknya I cukup live, tapi kalau subjeknya he atau she kita harus tambahkan s. Contohnya she lives atau he lives. S itu masuk ke dalam inflections juga. Dan salah satunya juga yaitu perubahan personal pronoun ketika mereka jadi subjek dan ketika mereka berubah menjadi objek. Seperti kata they dan them, ada m-nya, sama seperti yang tadi contoh Latinnya. Jadi kalian bisa bayangin, kalau kalian berpikir bahasa Inggris itu udah susah banget, kalian harus tahu bahasa Jerman atau bahasa Perancis atau bahasa Itali yang lain, inflectionsnya, bahasa Belanda mungkin inflectionsnya jauh lebih banyak dibanding bahasa Inggris. Jadi kalau kalian menganggap bahasa Inggris udah susah, speechless man. Kalau kalian harus belajar bahasa lain tuh speechless gitu. Oke, kita lanjut. Penutur bahasa Germanic Family diteliti oleh para ahli bahasa. Mereka sebenarnya pernah tinggal di daerah yang sekarang kita sebut sebagai Denmark dan Swedia bagian selatan. Kalian tahu Denmark ya? Jadi awal mula penutur Germanic Family ini mereka dulunya tinggal di sekitar situ. Dan populasi mereka ditemukan di akhir abad ketiga BC, yaitu BC before Christ, hingga abad ke-1 dan abad kedua AD. AD adalah Anni Domini. Nanti kita akan bahas itu ya. Bersamaan dengan migrasi Anglo-Saxons ke British Isles. Nah, di tahun tersebut atau di masa tersebut adalah tahun dimana lahirnya Germanic Family, yaitu cabangan dari Germanic Family. Kalau di North itu ada Danish, ada bahasa Denmark, ada Swedish, bahasa Swedia, Norwegian, ada bahasa Norway. Sedangkan kalau di East itu ada bahasa Gothic. Gothic adalah salah satu dari bahasa yang dikelompokkan ke dalam Germanic Family. Dan juga beberapa bahasa extinct languages, beberapa bahasa yang udah punah. Dan kalau di Barat ada German, ada Dutch, ada Frisian. Frisian adalah salah satu bahasa yang ada di Belanda. Jadi kalau kalian tahu susu Frisian flag, itu adalah dari Belanda karena itu satu daerah dan penuturnya adalah Frisian, nama bahasa dan nama nationality, nama penduduknya. Dan sudah pasti English. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kurang tahu atau nggak pernah dengar Gothic. Yang kalian tahu mungkin hanya penyanyi. Tapi sebenarnya Gothic adalah nama bahasa yang menjadi salah satu cabang dari Germanic Family yang berada di timur ya. Populasi Gothic, populasi penutur bahasa Gothic ditemukan di abad ketiga dan keempat AD, di mana mereka mulai berpindah ke selatan ke bawah ya, dan ke arah timur. Mereka ke timur lagi, yang diperkirakan yang sekarang ini kita sebut sebagai Romania ya. Tetapi bahasa Gothic ini bisa dibilang sudah hampir tidak terdengar penuturnya, dan itu sangat disayangkan oleh para ahli bahasa. Kenapa? Karena para ahli bahasa memperkirakan atau meneliti bahwa Gothic ini masih memiliki sistem inflections yang hampir pure, yang hampir sama seperti Indo-European, seperti Germanic Family yang awal itu. Ya, seperti Indo-European Family. Inflectionsnya masih utuh, masih belum dikurangi. Itu adalah Gothic. Jadi bisa dibilang salah satu gambaran bahasa asli dari Indo-European Family itu ada di Gothic. Sedangkan North Germany yang terdiri dari Denmark, Swedia dan juga Norway, yang kemudian menyebar ke Islandia dan sekitarnya, ditemukan teks atau tulisan yang diperkirakan sudah ada sejak 1100 AD atau abad ke-1 menuju ke-2 AD, dan tulisan itu berupa rune. Nanti saya kasih gambarnya di sini, rune. Kemudian ada di metal, ada di wooden, dan ada di bone, di tulang-tulang. Nah, ini salah satu contoh tulisan mereka, populasi North Germanic, berupa rune. Nah, rune ini ternyata ditemukan juga di England, ditemukan juga di Inggris.
Kenapa? Karena dibawa oleh Anglo-Saxons. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Anglo-Saxons ini memang berasal dari yaitu Eropa Utara yang tadi ya, yang salah satunya masuk Denmark, Swedia, dan Norway. Atau kalau kalian tahu Viking, nah itu adalah mereka Viking. Tetapi dikarenakan sulitnya menginterpretasikan atau menerjemahkan atau mempelajari bahasa mereka yang dari rune ini, bahasa rune mereka, para ahli bahasa kesulitan untuk mencari tahu kapan pecahnya bahasa North Germanic ini menjadi bahasa Swedia, menjadi bahasa Denmark, menjadi bahasa Norway. Itu kesulitan bagi para ahli bahasa. Sedangkan Norway sendiri, karena Norway, kalian tahu Norway ya, dia lebih utara gitu dan sebelahan dengan Swedia. Dan dulunya bangsa Norway mereka menyebar ke Islandia, dan di sana ditemukan bahasa Old atau bahasa ditemukan puisi dalam bahasa Old Icelandic, bahasa Islandia tua, Islandia kuno, puisi Islandia kuno, dan disebut-sebut itu menjadi asal mula sumber lahirnya North Germany. Jadi masih dipertanyakannya, tapi itu salah satu pendapat dari salah satu ahli bahasa. Nah, Old Icelandic itu yang kalau kalian belajar bahasa Norway, kalian akan tahu namanya Old Norse. Old Norse itu adalah bahasa Norwegia kuno ya. Kalau sekarang mereka menyebutnya Norse aja, tapi kalau sebelum itu adalah Old Norse. Kemudian bagaimana di West Germanic? West Germanic ini kita sudah bisa prediksi kalau di West mereka terpecah menjadi bahasa Jerman, bahasa Belanda, Dutch, kemudian Frisian yang ada di Belanda sendiri, salah satu bagian di Belanda, dan juga bahasa Inggris. Oke, untuk saat ini kita batasi sampai situ. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. So if you think that this is very interesting, don't forget to subscribe, and yeah, that's it I guess. Thank you for watching, and I'll see you next time. Bye bye.